Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memutuskan untuk menangguhkan program naturalisasi untuk tempoh sementara. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia karena yang main bukan anak kampung sendiri. Dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara. Saya rasanya solusi menggunakan pemain naturalisasi untuk skuad kebangsaan adalah lebih realistik daripada kita menggunakan pemain lokal yang dididik dan program pembangunan negara. Sebab katanya sehingga sekarang pemain lokal tidak mencapai tahap yang tinggi Asia Tenggara saja. Dan pertanyaan daripada Tuan Ahmad Fadli Syahri Pasir Mas dari 25 Mac, perkara yang dibangkitkan adalah menyentuh isu yang sama. Berdasarkan pada rekod penyertaan pemain ke Piala Asia Doha, seramai 4 pemain naturalisasi dan 7 pemain warisan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah menghentikan program naturalisasi pemain di peringkat kebangsaan. Pemain naturalisasi dengan memberikan persaingan kepada pemain-pemain tempatan untuk disenaraikan dalam kesebelasan utama pasukan kebangsaan kita. Bagaimana timbulnya kenyataan yang memperkecil-kecilkan, mengatakan tak penting, ini satu perkara yang terkebelakang, itu bagaimana pula Prof Datuk? Saya melihat ini satu aspek kegagalan. Setelah 62 tahun kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana, yang sehingga boleh membandingkan dan mengatakan pendidikan ini akan membuang masa. Maksudnya mereka masih mempunyai mentaliti pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini, dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. Personally aku rasa untuk naturalisasi player ni diorang program tu okey je sebenarnya, cuma cara pemilihan atau kita nak naturalisasikan player tu bagi aku tak betul. Sebab kita boleh nampak kegagalan yang berlaku dekat di Paula yang sangat membantu pasukan pun, dan kita expect bila kita buat naturalisasi ni kita dapat fast result, tapi sebaliknya berlaku. So personally aku rasa program tu betul, bagus, cuma cara pemilihan tu tak betul. Saya tak tahu yang menguntungkan mana pihak. Yang banyak drama kat Twitter ni kita tak tahu, tapi yang pastinya result dia tak ada. Hari ni memang lemah lah. Dah datang ngam-ngam. Datang ngam-ngam terus start tau. Duduk terus start. Bagus juga macam tu. Bagus juga. Ada menunggu melangut sangat. Melangut. Masuk smooth dia masuk. Cuma game pula tak sedap. Game tak sedap langsung loh. Macam friendly match tu. Malaysia main lah. Macam mana nak main Piala Dunia ni? Jauh lagi lah Piala Dunianya, Mat. Pemain tempatan geram. Naturalisasi Malaysia dianggap beban. Kuala Lumpur, Malaysia. Ketegangan di dalam skuad bola sepak Malaysia semakin mencuat ke permukaan. Setelah serangkaian kegagalan demi kegagalan menimpa tim Harimau Malaya, suara-suara kekecewaan mulai terdengar dari ruang ganti sendiri. Kali ini, bukan hanya dari para pendukung atau pengamat, melainkan dari para pemain tempatan yang merasa dilupakan dan terpinggirkan oleh kehadiran para pemain naturalisasi yang dianggap hanya membawa nama, bukan prestasi. Kemarahan dan kegeraman pemain tempatan mulai terekam melalui berbagai saluran, baik media sosial, wawancara tak resmi, hingga komentar tersirat dalam pertandingan dan latihan. Di balik senyum dan sikap profesional yang ditunjukkan di lapangan, ternyata menyimpan rasa kecewa dan frustasi yang mendalam. Kami dikorbankan demi mereka. Seorang pemain tempatan yang enggan disebutkan namanya memberikan komentar tajam kepada salah satu media lokal. Kami berjuang sejak dari akar rumput, bertahun-tahun di akademi, ikut pelatihan pusat, kualifikasi negeri, dan tiba-tiba nama kami dicoret dari daftar skuad utama hanya karena ada pemain naturalisasi yang baru 1 musim main di Malaysia. Adilkah itu? Ia menambahkan bahwa banyak pemain naturalisasi yang tidak memahami semangat dan nilai yang ditanamkan dalam tim nasional. Mereka tidak tumbuh di sini, tidak faham budaya, tidak tahu perjuangan dari kecil, tapi terus diberi tempat seolah-olah mereka penyelamat, ujarnya. Banyak yang menyoroti bahwa beberapa pemain naturalisasi datang hanya karena tawaran gaji lebih tinggi dan status timnas. Namun kontribusi mereka di lapangan seringkali di bawah harapan. Statistik yang tidak membantu.
Data dari 10 pertandingan terakhir timnas Malaysia menunjukkan bahwa sebagian besar kontribusi gol dan assist masih berasal dari pemain tempatan. Dari total 11 gol yang dicetak Harimau Malaya dalam turnamen terakhir, 7 diantaranya berasal dari pemain tempatan, sementara hanya 2 dari pemain naturalisasi. Sisanya berasal dari pemain yang bermain sebagai pengganti. Analis sepak bola Malaysia, Syahrul Azwan, mengatakan, kehadiran pemain naturalisasi memang punya tujuan, yaitu mengangkat kualitas tim. Tapi saat performa mereka tidak sejalan dengan harapan, dan malah menyingkirkan pemain tempatan yang sedang dalam performa terbaik, ini akan menimbulkan resistensi. Syahrul juga menyoroti kurangnya adaptasi taktik dan komunikasi antara pemain tempatan dan naturalisasi sebagai penyebab kurangnya kekompakan tim. Ruang ganti yang terpecah. Suasana di dalam ruang ganti timnas Malaysia dilaporkan semakin tidak sehat. Beberapa laporan dari staf teknikal yang dibocorkan kepada media menyebut adanya 2 kubu di dalam skuad, kubu pemain tempatan dan kubu pemain naturalisasi. Meskipun belum ada bukti konkret adanya permusuhan langsung, namun komunikasi yang terbatas dan ketidakpercayaan antar kubu semakin memperparah kondisi internal tim. Pelatih yang baru, yang juga bukan warga negara Malaysia, disebut-sebut kesulitan dalam membangun harmoni antar pemain. Beberapa sesi latihan menunjukkan pemain tempatan yang cenderung enggan mengoper bola ke pemain naturalisasi, dan sebaliknya. Tekanan dari atas. Sumber dalam Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengungkapkan bahwa banyak kebijakan naturalisasi yang datang dari tekanan internal dan eksternal. Beberapa sponsor besar bahkan dikabarkan hanya mau mendanai jika ada pemain naturalisasi dengan latar belakang Eropa atau Amerika Selatan di dalam skuad. Ada yang bilang ini soal bisnis, bukan sepak bola. Tapi pada akhirnya, pemain tempatan yang harus menanggung akibatnya, ujar seorang mantan pegawai FAM. Suara dari legenda. Legenda sepak bola Malaysia, Syafiq Rahim, turut angkat bicara mengenai isu ini. Dalam wawancaranya di sebuah saluran YouTube olahraga, ia menyatakan bahwa proses naturalisasi seharusnya bukan untuk mengabaikan potensi lokal. Kita harus bangga dengan anak-anak tempatan. Kalaupun kita nak ambil pemain luar, pastikan mereka benar-benar berkualitas dan mampu memberi contoh, bukan sekadar isi kuota. Syafiq menambahkan bahwa bila tren ini terus berlanjut, semangat nasionalisme dalam tim akan semakin pudar, karena pemain tempatan merasa tidak dihargai oleh negaranya sendiri. Naturalisasi gadungan? Lebih jauh, beberapa pemain naturalisasi kini tengah disorot karena dugaan bahwa proses mereka menjadi warga negara Malaysia tidak melalui jalur yang transparan. Ada yang hanya bermain di Liga Malaysia selama 1 musim, tapi langsung mendapat paspor Malaysia dan dipanggil ke timnas. Ini bukan lagi soal strategi, ini soal integritas, kata seorang jurnalis dari media olahraga utama. Ia menambahkan bahwa beberapa pemain bahkan tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan saat negaraku dikumandangkan. Reaksi supporter. Di media sosial, ribuan pendukung sepak bola Malaysia ramai menyuarakan kekesalan. Hashtag seperti utamakan pemain tempatan, kami anak Malaysia, dan bukan asing dalam jersey kami mulai trending di X, sebelumnya Twitter, dan TikTok. Seorang pengguna X menulis, sudahlah prestasi makin turun, pemain asli pula makin disisih. Ini bukan lagi tim nasional, ini tim asing, pakai bendera Malaysia. Beberapa kelompok supporter bahkan melakukan aksi simbolik dengan mengenakan kostum hitam sebagai bentuk protes saat pertandingan berlangsung. Suara pemain naturalisasi. Sebaliknya, beberapa pemain naturalisasi juga merasa disudutkan. Dalam sebuah wawancara, salah satu pemain berdarah campuran asal Amerika Latin yang kini bermain di Liga Super Malaysia mengatakan, "Saya datang ke sini bukan untuk rebut tempat orang. Saya diberi peluang dan saya berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau diperlakukan seperti orang asing dalam tim, itu menyakitkan juga." Ia menegaskan bahwa beberapa dari mereka sungguh-sungguh ingin membela negara, namun perlakuan diskriminatif dari sesama pemain membuat mereka merasa terasing. Apakah FAM akan bertindak? FAM sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai polemik ini. Namun seorang pejabat dalam komite teknikal menyebut bahwa FAM sedang dalam proses evaluasi besar terhadap proyek naturalisasi. Kami akan menilai efektivitas program ini dari berbagai sisi, termasuk penerimaan dari pemain tempatan dan dampaknya terhadap performa tim, katanya. Namun suara publik semakin mendesak agar FAM lebih berpihak kepada bakat-bakat muda Malaysia daripada mengandalkan pemain asing yang belum tentu berkontribusi maksimal. Akankah ada perubahan? Beberapa pemerhati menyarankan agar Malaysia mencontoh model Indonesia, yang tetap melakukan naturalisasi, tetapi dengan kriteria ketat dan proses panjang yang melibatkan kontribusi jangka panjang di level liga dan keterikatan dengan budaya lokal. Selain itu,
Perlu ada pembinaan yang lebih serius terhadap bakat lokal melalui akademi dan turnamen remaja. Banyak yang menyayangkan bahwa Malaysia seolah melewatkan talenta muda hanya demi nama asing yang lebih menjual. Kesimpulan, krisis identitas Harimau Malaya. Apa yang sedang terjadi dalam sepak bola Malaysia bukan sekadar konflik antara pemain tempatan dan naturalisasi. Ini adalah gejala dari krisis identitas yang lebih dalam. Ketika semangat kebangsaan dikorbankan demi eksperimen instan, maka jati diri tim nasional mulai mengabur. Naturalisasi bukanlah kesalahan jika dilakukan dengan selektif dan bertanggung jawab. Namun ketika hal itu menjadi alat politik dan bisnis semata, maka bukan hanya pemain tempatan yang jadi korban, tetapi juga martabat negara itu sendiri.